Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Jawabannya jangan gitu sekarang ya. Sekarang kita pakai yel-yel. Kalau ditanya kata Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Cukup dijawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana bisa? Oke, baik kita lanjut ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan pembelajaran di pelajaran sekarang yaitu IPS. Nah, pelajaran yang akan dibahas tentang kita itu yaitu sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, untuk lebih lanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, untuk berdoa, Bapak kasih yali lagi, kasih jargon lagi. Bisa jargonnya gimana? Nah, kakak kasih tahu ya, bapak kasih tahu ya. Jadi jadwalnya itu tepuk-tepukan, tepuk jari. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Gini, jargonnya ya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua. Bisa? Bisa enggak? Kalau misalnya nggak bisa, kita rubah ke yang selanjutnya, yaitu jari jempol, jari tunjuk. Bisa? Oke, kita lanjut. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang pegang, jari kelingking pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah berdoa kita udah dilanjutkan. Nah, lanjut ke absensi. Siapa nih hari ini yang belum hadir, yang tidak bisa hadir di kelas ini? Lanjut ya absensi ya. Oke, udah absensi selesai. Nah, sekarang kita ke materi. Materinya itu adalah sejarah kemerdekaan. Nah, pasti anak-anak udah pada tahu kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu? Yang bisa jawab? Nah, iya betul, betul sekali. Indonesia merdeka itu pada tanggal tanggal berapa? Tanggal 17. Bulannya bulan apa? Yang bisa keluar tangan. Nah, bulannya bulan Agustus tahun 1945. Betul sekali. 17 Agustus 1945. Nah, Indonesia itu mulai merdeka setelah dijajah oleh Jepang, Belanda, dan Turki. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, Indonesia bisa meraih kemenangan dalam penjajahan tersebut melawan Belanda. Nah, jadi anak-anak, kita berada di negara merdeka ini sebelumnya itu sudah melalui masa-masa yang suram, masa-masa penjajahan yang benar-benar siang malam dijajah oleh negara-negara yang di luar. Nah, untuk apa sih negara luar itu kayak Belanda, Jepang menjajah ke negara Indonesia? Ada yang bisa jawab? Nah, betul. Jadi negara Jepang itu, negara Belanda itu ngejajah ke Indonesia itu untuk mengambil, bukan mengambil harta, apalagi mengambil kasih sayang, bukan. Tapi mengambil, intinya itu, atau mereka yang tujuannya ke sini itu mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi negara kita itu kaya akan rempah-rempah, kaya akan sumber daya alamnya. Sehingga negara-negara lain seperti Belanda dan Jepang ingin nih mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sehingga mereka ke kita itu menjajah, merebut hak kita. Jadi negara kita itu melakukan sebuah peperangan waktu zaman dulu. Ya. Nah, untuk rempah-rempah ini sehingga ada terjadi peperangan. Belanda itu ke sini untuk mengambil rempah-rempah Indonesia dan lain sebagainya, merebut kekuasaan. Sehingga Indonesia bisa melawan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Dari 1945 sampai 2023 berapa tahun coba Indonesia sudah merdeka? Berapa? Nah, betul. Indonesia udah merdeka itu selama 77 tahun. Sekarang mau ke 78 tahun.
waktu yang muda untuk suatu negara. Karena 78 tahun selebihnya dari 145 itu kemana? Kita itu dijajah teman-teman, adik-anak, ya, dijajah oleh bangsa-bangsa Belanda. Untuk apa? Untuk merebut rempah-rempah dan kaya alam yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita alhamdulillah sekarang duduk manis di atas kursi dengan belajar dengan sungguh-sungguh, itu menikmati hasil kemerdekaan yang telah diraih. Siapa sih yang bisa meraih kemerdekaan? Kok sekarang kita bisa merdeka? Siapa? Ada faktor proklamasi kemerdekaan. Disahkan oleh siapa coba proklamasinya itu? Iya, oleh Bapak Insinyur Soekarno, didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta di Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, jadi untuk kedepannya kita sebagai warga negara Indonesia yang sekarang udah menikmati merdeka, bahkan kemerdekaan yang udah direbut susah payah oleh nenek moyang kita waktu dulu, kita kembangkan diri kita untuk membela negara ini. Jangan sampai kita dibodohi oleh negara-negara lain. Nah, pembodohannya itu dengan cara apa? Nah, sekarang mereka tidak bakalan menyerang loh anak-anak ke sini. Kenapa? Karena militer Indonesia itu udah kuat. Nah, mereka menjajah kita dengan cara teknologinya, dengan cara sosial medianya. Ketika anak-anak di sini menggunakan sosial media terlalu lama, bahkan yang mengenai hal-hal yang buruk, nah itu adalah penjajahan dari luar ke negara kita. Paham sampai sini anak-anak? Ada yang tanyakan? Oh baik, siapa yang akan menanya? Nah betul, jadi pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Hendra. Nah, mengapa sih Indonesia bisa dijajah dan kenapa sekarang udah merdeka? Tadi udah dijelaskan sama Bapak bahwasannya Indonesia dijajah itu karena Indonesia rempah-rempahnya nih yang unggul, sumber daya alamnya, sehingga penjajah ke sini kita itu benar-benar sangat antusias itu, sangat benar-benar tertarik untuk menjajah Indonesia nih. Itu. Sedangkan kita merdeka tanggal 17 ini karena kita udah kompak saling. Makanya ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ada yang tahu? Nah, kalau misalkan belum tahu, Bapak kasih satu pertanyaan. Apa arti dari Bhinneka ya? Silahkan cari arti Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika sih? Dan apa sih? Kenapa sih lambang Indonesia itu berbentuk Garuda? Kenapa berbentuk Garuda? Kenapa nggak burung elang gitu? Kenapa nggak Raja Wali tapi Garuda? Dan di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu tandanya apa sih? Ya, nanti besok Bapak tanya lagi ke sini. Sekarang kita bikin kelompok terlebih dahulu. Nanti kelompok yang satu menjawab tentang apa sih arti dari lambang Garuda, dan yang kelompok yang kedua apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari hari ini. Kita lanjut nanti hari esok di minggu depannya lagi. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.